Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Fadilah, Prodi Akidah Filsafat Islam, semester 5 FIB. Hobi saya itu main gitar, kalau enggak ya nyantai-nyantai gitu ya kan. Nyari relasi lah dari dunia luar. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan awal yang diberikan oleh dosen, yaitu bagaimana konsep keadilan menurut John Rawls ya. Jadi yang saya tangkap dari beberapa referensi ya dari Google, jadi keadilan menurut John of Rawls ini di dalam bukunya yaitu Theory of Justice. Jadi dia ini mengatakan keadilannya sebenar-benarnya itu loh keadilannya sejak awal gitu. Dari sejak awal atau dari ketidaktahuan. Jadi misalkan gini, ketidaktahuan apa sih? Ketidaktahuan itu dimana kita ini tidak tahu tuh kita bakal terlahir menjadi ras apa, terus mempunyai bakat apa, atau orangnya kayak gimana, kita bakal jadi kayak apa gitu ya kan. Nah, bayangkan kalau Anda ini terlahir sebagai orang yang tidak beruntung gitu. Anda terlahir dari jadi orang yang buruk gitu, misalkan kayak ekonominya gitu, dari ekonominya, atau Anda tidak memiliki bakat sama sekali, udah tidak memiliki bakat terus miskin. Nah, sedangkan bagaimana jika orang-orang yang terlahir kaya gitu, dia sebagai pewaris gitu, misalkan orang kaya, nasabnya baik gitu ya kan. Nah, dari situ kan keadilan tersebut dipertanyakan gitu, bagaimana keadilan tersebut bisa sama gitu antara keduanya. Jadi keadilan tersebut itu harus dimeratain sejak awal gitu. Misalkan kita semua nih mempunyai aturan yang akan ditinggali oleh kita. Nah, ya gimana caranya antara kaya dan miskin ini mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses, misalkan dalam hal pendidikan. Orang kaya ketika masuk sekolah ya kan, ketika dia mah enak ya kan, orang kaya ingin masuk sekolah, ketika nilainya tidak cukup untuk melanjutkan sekolah, kan bisa tuh dibayar dengan duit lagi atau disogok gitu ya kan. Jadi anak tersebut bisa masuk. Nah, kalau si miskin, bagaimana dengan keadaan yang miskin? Orang yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi ketika ia tidak mempunyai dana. Kan harusnya dua-duanya itu sama gitu. Jadi kalau ingin masuk sekolah nilainya tidak cukup, ya udah berarti nggak bisa. Berarti semuanya harus sama gitu. Tidak boleh si kaya doang yang sekolah gitu, walaupun dengan tambahan duit gitu, atau misalnya disogok kayak tadi, mungkin begitu. Dan orang miskin juga berhak sekolah gitu, karena mempunyai kesempatan juga untuk sukses, untuk menjadi orang yang baik gitu kan, untuk meniban keterburukan tersebut. Makanya harus mempunyai peraturan yang sama. Jadi dua-duanya itu mempunyai kesempatan yang sukses yang sama gitu. Itu pemikiran menurut John Rawls ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua ini merujuk kepada apakah demokrasi itu bisa mencapai sebuah keadilan? Jawabannya adalah iya. Contohnya, masyarakat itu bebas berkritik untuk mencapai keadilan tersebut. Caranya gini, misalkan kayak ketidakadilan itu ditutupi, jadi para jurnalis, aktivis, atau yang lainnya itu tidak bisa mempublikasikan itu kepada khalayak ini. Jadi khalayak ini tidak tahu apa yang terjadi. Misalkan kayak konflik tanah atau korupsi dana bantuan sosial, kan di sini dengan adanya kejadian-kejadian ini kan bisa membuat pemerintah itu bertindak gitu untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Jadi misalkan kayak
di lokasi mana gitu pemimpinnya itu melakukan korupsi. Nah, di situ masyarakat bebas tuh untuk mengkritik pemerintah atau pemimpin tersebut untuk mm, tidak dikorupsi gitu, misalkan kayak dana bantuan gitu. Terus dana bantuannya itu malah buat apa gitu, yang buat hal-hal yang tidak penting atau buat kepentingan mereka tersendiri gitu. Maka di situ maka di situ rakyat tuh bisa tuh menyuarakan suaranya untuk mencapai keadilan tersebut gitu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.